Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adinda Ayu Febrianti, Ananda Fazira, Aris Nyarang, Meliana, dan Sonia. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian dan tujuan. Pengertian. Secara keseluruhan atau secara garis besar, pengertian kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Insiden K3. Pengertian. Insiden K3 adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan dapat terjadi. Insiden K3 terbagi atas dua, yaitu pertama, kecelakaan kerja adalah insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan. Kedua, near-miss atau hampir celaka, insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan. Upaya pencegahan kecelakaan kerja. Pertama, identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja yang meliputi pemantauan kondisi tidak aman dan pemantauan tindakan tidak aman. Kedua, pembinaan dan pengawasan yang meliputi pelatihan dan pendidikan, konseling dan konsultasi, dan pengembangan sumber daya. 3. Sistem manajemen yang meliputi prosedur dan aturan, penyediaan sarana dan prasarana, dan penghargaan dan sanksi. Label, tanda, atau simbol kemasan bahan material berbahaya atau B3, bahan beracun berbahaya. Secara umum merujuk pada Globally Harmonized System United Nations atau GHS yang diterbitkan oleh PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. Label atau plakat dipasang persatuan kemasan bahan berbahaya ataupun kemasan paket kumpulan bahan material berbahaya. Berikut beberapa simbol yang bisa dilihat. Label, tanda, atau simbol transportasi bahan material berbahaya B3 atau bahan beracun berbahaya. Secara umum merujuk pada US Department of Transportation Amerika Serikat. Label atau plakat secara umum dipasang pada kendaraan pengangkut juga pada kemasan paket, baik itu transportasi darat, udara, dan laut ataupun transportasi khusus lainnya. Berikut label tanda simbolnya beserta keterangannya di slide ini. Loto atau lockout tegot ialah suatu prosedur untuk menjamin mesin atau alat berbahaya secara tepat telah dimatikan dan tidak akan menyala kembali selama pekerjaan berbahaya ataupun pekerjaan perbaikan dan perawatan berlangsung sampai dengan pekerjaan tersebut berakhir. Prosedur umumnya yaitu 1. Mengidentifikasi sumber energi. 2. Mengisolasi dan mematikan sumber energi. 3. Mengunci dan memberi tanda bahaya pada sumber energi. Yang terakhir, 4. Memastikan keefektifan isolasi sumber energi. Penyakit akibat kerja atau PAK adalah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani
yang ditimbulkan dan diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Contohnya seperti anthrax, silikosis, asbestosis, low back pain, White-Finger syndrome, dan sebagainya. Pencegahannya yaitu pemeriksaan kesehatan berskala, pemeriksaan kesehatan khusus, dan Kesehatan kerja. Kesehatan kerja merupakan penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial tenaga kerja di semua pekerjaan, pencegahan gangguan kesehatan tenaga kerja yang disebabkan kondisi kerjanya, perlindungan tenaga kerja terhadap resiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, penempatan, dan pemeliharaan tenaga kerja di lingkungan kerja sesuai kemampuan fisik dan psikologisnya. Dan sebagai kesimpulan ialah penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan manusia kepada pekerjaannya. Kewajiban pengusaha atau pengurus yang pertama, menulis dan memasang semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas ahli K3 di tempat kerja yang dipimpin. Yang kedua, memasang semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli K3 di tempat kerja yang dipimpinnya. Yang ketiga, menyediakan alat pelindung diri atau APD yang diwajibkan pada tenaga kerja yang dipimpin maupun orang lain yang memasuki tempat kerja yang disertai petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut pegawai pengawas atau ahli K3 di tempat kerja yang dipimpinnya. Kewajiban tenaga kerja. Yang pertama, memberi keterangan yang benar apabila diminta pegawai pengawas atau keselamatan kerja. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri atau APD yang diwajibkan. Yang ketiga, memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Yang keempat, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Yang kelima, menyatakan keberatan kerja di mana syarat K3 dan APD yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan.